Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to with Bu Rianti ya. Hari ini kita akan belajar terkait kisi-kisi PTS Bahasa Indonesia. Seperti biasa, before we start our lesson, let's say basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dipelajari dengan baik-baik, tonton videonya dengan posisi senyaman mungkin, supaya kalian tidak hanya mendengar saja, tetapi juga bisa memahami ya. Let's check it out. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait paragraf ya. Paragraf itu pasti ada kalimat utama, kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu nama lainnya itu adalah kalimat pengembang. Dan di kalimat utama, di dalamnya itu ada ide pokok, ya kan? Kalau misalnya kalian mencari kalimat utama, itu bisa ada di awal atau ada juga di akhir, seperti itu ya. Nah, kalau ide pokok bagaimana? Ternyata ada 5 langkah untuk menemukan ide pokok. Yang first step ya, langkah pertamanya, baca seluruh paragrafnya dengan cermat. Dibaca dulu dari awal sampai akhir. Pahamin benar-benar. Yang kedua, dicermati. Bukan cuma baca, tapi dicermati juga. Third step, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokoknya. Dalam suatu paragraf, ide pokok itu bisa ada di awal, akhir, ataupun tengah. Seperti itu ya. Dan tandai ide pokok tiap paragraf dan tandai info penting dalam tiap paragraf gitu. Kalau Bu Rianti itu paling senang kalau kalian langkah yang paling enak menurut Bu Rianti untuk menemukan ide pokok, Ibu pahamin dulu teksnya dari awal sampai akhir. Terus Ibu cari kalimat utamanya nih. Nah, di dalam kalimat utama itu kan ada ide pokok. Dan kalian tulis menggunakan bahasa kamu sendiri. Caranya gimana? Di close bukunya. Nanti kamu tulis deh menggunakan your own words gitu ya. Jadi gitu ingat kalau tanya misalnya 5 langkah menemukan ide pokok itu apa saja. Pertama, baca dulu paragrafnya, dicermati dulu, dibaca kalimat demi kalimat ya kan, ditandai ide paragrafnya, ide pokoknya dan tandai info penting kayak gitu ya. 5 langkah menemukan ide pokok. Oke, next slide. Nah, sebenarnya ide pokok itu apa sih, Bu? Ide pokok ini adalah inti pembahasan dari suatu paragraf yang ada dalam teks. Jadi intinya apa sih teksnya tuh? Nah, adanya di ide pokok. Sedangkan kalau kalimat utama itu adalah rangkaian kata yang berisi ide atau pokok pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi gitu ya. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas seperti itu. Emang ntar dulu, aku lagi ngerekam video ya. Ntar dulu. Nah, kalau misalnya tadi kalimat utama dan kalimat penjelas juga sudah. Selanjutnya, jadi gini, kalau misalnya kalian, apa bedanya sih kalimat utama dengan kalimat penjelas? Kalau kalimat utama itu ingat rangkaian kata yang berisi ide atau pokok. Tadi kan Ibu Rianti bilang, di dalam kalimat utama pasti ada ide pokok. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Rangkaian kata yang berisi ide pokok. Itu udah benar. Ya, apa yang maksud dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas sama juga dengan kalimat pengembang. Makanya nih Ibu tulis nih ya. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang itu sama. Adalah kalimat yang menjelaskan. Namanya juga kalimat penjelas atau kalimat yang mengembangkan, yang menjelaskan sebuah gagasan pokok atau kalimat pokok. Jadi dipahamin benar-benar ya, apa bedanya dari kalimat utama dan juga kalimat penjelas seperti itu. Nah, sekarang ayo kita mencari ide pokok. Yang pertama kita harus membaca
semua kalimat di situ dengan cermat ya. Kita coba ya, satu, dua, tiga, kita baca bersama-sama. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, jadi gitu. Kamu cari dulu kalimat utamanya yang mana ada di awal, tengah, atau akhir ya. Ternyata kalimat utamanya itu lebih spesifik ke kalimat yang awal ini ya. Kalimat utamanya jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, kalau udah, carilah ide pokok. Ide pokok itu bahasanya harus singkat, harus padat. Jadi apa ide pokoknya? Bisa jagung merupakan bahan makanan pokok di berbagai negara. Seperti itu bisa. Jagung merupakan bahan makanan pokok di Indonesia. Bisa. Jadi, ide pokok itu bukan keseluruhan dari kalimat utama. Tapi dari kalimat utama, kalian lebih singkatkan, lebih padatkan, lebih disimpulkan. Dan itu yang disebut dengan ide pokok. Seperti itu ya, Nak ya. Lanjut. Nah, ada kalimat iklan nih. Siapa nih? Ini kesukaan si Nabila sama siapa nih Anin. Kesukaannya nih si cowok-cowok Korea ya. Ibu Rianti juga suka. Coba untuk mengetahui kalimat iklan, kita harus baca dulu nih teksnya nih. Kalimat iklan adalah sebuah pesan yang menawarkan suatu produk untuk ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Ada bagus di dalam. Nah, kalimat iklan ini adalah sebuah pesan. Nah, pesan apa? Yang menawarkan sebuah produk. Contohnya seperti ini ya. Ada iklan nawarin produk nih. Mie sedap cup selection. Pedasnya juara. Berarti dia menawarkan produk. Apaan tuh produknya? Iya, produknya bukan si Choi Siwon ya. Tapi produknya ini bukan apa-apa ganteng. Produknya ini si mie-nya. Jangan pada salvo. Ini anak-anak kelas 5C nih terutama nih. Nah, selanjutnya iklan sendiri diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Jadi di sini kasih tahu ya. Kalau ditanya apa itu kalimat iklan? Pesan yang menawarkan suatu produk untuk ditujukan kepada masyarakat. Lewat apa? Lewat media. Lanjut. Medianya itu bisa apa? Bisa media iklan, media cetak, ya, media audio, seperti itu bisa ya. Selanjutnya, iklan itu tujuannya untuk apa? Memberitahukan kepada khalayak ramai untuk membeli barang nih. Ini loh ada mie sedap yang pedasnya juara yang dikasih tahu sama si Chow Siwon jadi orang-orang pengen beli seperti itu. Ini ibu kutip dari detik.com ya. Ini linknya. Ibu sertakan. Terima kasih detik.com. Next. Jadi paham ya kayak gini ya. Oh ya, kalau di iklan itu kalimatnya harus yang simple, nggak usah yang panjang, jangan yang lebay, yang simple, padat, jelas. Itu tulisannya cuma gini, pedasnya juara. Wih, jadi ibu jadi pengen nih, jadi ingin banget nyobain mie sedap cup pedasnya juara seperti itu. Nah, ciri-ciri kalimat iklan ada apa aja ya? Pertama, menggunakan kata konotasi positif. Kalau nggak positif, siapa yang mau beli?
Belilah orange nomor 100 di dunia, Florida Orange. Siapa yang mau beli nomor 100? Kalau ada yang nomor 1, kita beli yang nomor 1 ya, karena kita tidak mau diduakan, ditigaakan, atau diseratuskan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan bersifat sugestif. As if kita kalau baca itu kita mau beli. Coba lihat di teksnya ini nih. Ih, enak banget ya. Ini nih Floridinanya nyemplung ya. Nyemplung ke dalam ini nih, apa bulir-bulir utuh seperti itu. Jadi seolah-olah kita mau beli orange nomor 1 di dunia. Kini ada di Indonesia. Siapa coba yang nggak mau beli? Ada bulir utuhnya. Pasti ibu yakin nih kalau kalian baca kayak gini, dari misalnya 20 orang yang baca, adalah 10 sampai 15 orang yang ingin beli atau mencicipi si Floridina. Menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. Jangan kepanjangan kayak gini. Ayo teman-teman, ayo Bapak Ibu, beli Floridina, orange nomor 1 di dunia, enak banget, lezat banget, bergizi banget gitu. Jangan lebay ya. Pokoknya harus singkat, sopan, dan jelas supaya halayak atau masyarakat tergugah untuk membelinya. Yang selanjutnya, isi iklannya bersifat jujur dan objektif. Harus jujur, kalau misalnya itu pedes ya pedes. Kalau misalnya manis ya manis, enak ya enak, ya kan? Jangan membohongi publik. Kalau kita membohongi publik, kalau dia sekali membeli, nanti pasti nggak mau beli-beli lagi, ya. Dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan kayak gini. Plarividina, FUVVV, izin bersri, ozas. Misalnya tulisannya begitu. Kita mana ngerti, ya kan? Pokoknya pakai bahasa, kalau kita lagi di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia yang jelas, yang sopan, yang singkat, dan harus jujur. Seperti itu ya ciri-ciri dari kalimat iklan. Nah, di sini nih ada kalimat tanya ya. Kalimat tanya ini adalah kata tanya yang akan selalu diikuti dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. Saat di tema 2 itu kalian ada ulangan membuat kalimat tanya, tapi tidak diakhiri tanda tanya. Itu udah big no banget ya, salah besar. Namanya juga kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat biasa diakhiri cuma titik. Kalau kalimat seru diakhiri tanda seru. Kayak begitu. Nah, kalau kalimat tanya itu apa? Misalnya tanya, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang selalu diikuti dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. Digunakannya untuk apa sih, Bu? Untuk mendapatkan jawaban, mendapatkan respon, mendapatkan informasi seperti itu. Dan sering ditambahkan dengan sebuah imbuhan sufiks kah? Apakah? Di manakah? Bagaimanakah? Kadang ada yang begitu, kadang nggak pakai kah, kah, kah. Cuma langsung apa, siapa, di mana, seperti itu. Ingat ya, kalau kata tanya itu ada 6. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Kalian harus ingat, kalau apa itu menanyakan tentang sebuah pengertian kah atau apa ya. Siapa itu orang, di mana itu tempat, mengapa itu kejadian, kapan itu misalnya waktu, bagaimana itu adalah sebuah proses. Jadi kamu harus tahu apa kata tanya yang kamu gunakan jika kamu ingin menanyakan terkait waktu. Langsung jawab kapan kayak gitu. Jangan kalian buat tanya. Jam berapa sekarang? Kan enggak yang tanya kata tanya. Kata tanya itu ada apa aja? Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana gitu ya. Dan contohnya ini, di mana alamat rumahmu? Kapan kamu mengerjakan tugas membuat minuman JSR? Seperti itu ya.
Don't forget to put tanda tanya di sini di akhir. Next. Nah, sekarang ada teks, misalnya semut dengan merpati. Misalnya, pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Misalnya Bu Rianti tanya, coba buat kalimat tanya dari teks semut dengan merpati. Kalian bisa langsung jawab. Apa aja coba misalnya, siapa? Siapa yang mencari air? Yang mencari air adalah semut. Ya kan? Bisa. Kapan semut mencari air untuk diminum? Pada suatu hari yang panas, ya kan? Jadi, kalau misalnya kalian menemukan teks, kalian bisa tuh membuat pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu ya, Nak. Ingat pesan Ibu, kalau ada yang masih bingung dari video ini, kalian bisa tanyakan ke Ibu. Just feel free, boleh chat via WA, DM di IG, anything ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Saya hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kalian bisa paham dari video ini. Bye bye and see you later.